Halo Gibol, selamat datang lagi di Ruang Bola, tempat nongkrongnya para pecinta bola sejati. Di episode The Five Best kali ini, kita bakal ngebahas hal yang agak nyesek, yaitu para bintang lapangan hijau yang nggak pernah ngerasain manisnya angkat trofi Liga Champions. Ya, percaya atau nggak, sekelas legenda-legenda ini pun nggak semuanya punya koleksi si kuping besar. Padahal prestasi pribadi dan pencapaian mereka di klub maupun timnas udah gila-gilaan loh. Untuk masuk list ini, Ruang Bola akan urutkan berdasarkan seberapa bintangnya pemain tersebut dan sedekat apa peluang dia meraih trofi Liga Champions yang akhirnya gagal. Duh, siap-siap nyesek ya! Nah, jadi siapa aja mereka? Langsung aja kita bahas satu-satu di daftar 5 pemain bintang tanpa trofi UCL versi Ruang Bola. Nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung gas ke listnya. Let's go! Posisi kelima, Francesco Totti. Di posisi kelima kita punya legenda sejati dari ibu kota Italia, Francesco Totti. Satu kata yang melekat di dirinya, loyalitas. Sepanjang karir profesionalnya, Totti cuma bela satu klub, AS Roma, dari tahun 1992 sampai 2017. Selama 25 tahun itu, Totti jadi simbol Roma, ikon kota, dan pahlawan yang dicintai semua tifosi giallorossi. Tapi sayangnya, setinggi apapun pengabdiannya, Totti nggak pernah mencicipi trofi Liga Champions. Padahal kualitas individunya nggak perlu diragukan. Totti itu visioner, tenang, finishing kelas dunia, dan punya kreativitas yang nggak semua pemain punya. Sepanjang karirnya, dia mencetak 307 gol dan mengoleksi lebih dari 180 assist. Rekor gila untuk gelandang serang. Dia pernah menembus perempat final UCL bersama Roma di musim 2006-07, tapi belum pernah sampai final. Tapi semua itu terobati dengan beberapa trofi bergengsi yang sudah pernah dia dapatkan, juara Serie A musim 2001, plus 2 Coppa Italia, dan tentunya juara Piala Dunia yang mungkin lebih berharga daripada Liga Champions. Sebenarnya Totti mungkin punya peluang meraih Liga Champions ketika Real Madrid mengajaknya bergabung, tapi Totti tetap setia di Roma. Ya, itulah Totti, pemain dengan loyalitas yang sangat tinggi yang membuatnya jadi raja tanpa mahkota di tanah kelahirannya. Posisi keempat, Fabio Cannavaro. Di posisi keempat ada bek tangguh asal Italia, Fabio Cannavaro. Kalau ngomongin bek yang bener-bener tak terlewati, nama Cannavaro udah pasti masuk daftar. Dia bukan bek jangkung yang mengandalkan fisik, tapi lebih ke cerdas, tajam baca permainan, dan punya timing tackle yang nyaris sempurna. Salah satu pencapaian paling gila, dia jadi bek pertama yang menang Ballon d'Or setelah bawa Italia juara Piala Dunia 2006. Cannavaro pernah bela banyak klub besar, Parma, Inter, Juventus, Real Madrid, tapi nasibnya di Liga Champions nggak seindah karir domestiknya. Meski sempat bermain untuk Real Madrid saat mereka bertabur bintang, Cannavaro nggak pernah sekalipun menyentuh trofi Liga Champions. Yang paling dekat, mungkin saat main bareng Juve dan Madrid, tapi timnya selalu mentok di fase gugur. Lucunya, banyak orang mengira Cannavaro pasti punya trofi Liga Champions karena prestasinya begitu elit, apalagi setelah jadi kapten Italia juara dunia. Tapi kenyataannya, nggak pernah dapat. Buat pemain sekelas dia, ini jelas jadi lubang besar di lemari trofinya. Tapi tetap, Cannavaro adalah bukti bahwa lo bisa jadi legenda tanpa harus punya semua trofi. Posisi ketiga, Zlatan Ibrahimovic. Di posisi ketiga, hadir sosok striker paling nyentrik dan karismatik di dunia, Zlatan Ibrahimovic. Siapa yang nggak kenal Zlatan? Mulutnya tajam, gayanya flamboyan, tapi kualitasnya nggak perlu diragukan. Dia juara di hampir semua liga yang dia singgahi, dari Belanda, Italia, Spanyol, Prancis, sampai kembali ke Italia bersama Milan untuk menutup karir domestiknya dengan sempurna. Zlatan itu ibarat raja domestik, 31 trofi di level klub, termasuk belasan gelar liga di berbagai negara. Tapi ironisnya, satu-satunya trofi elit yang nggak pernah dia cicipi adalah Liga Champions. Padahal dia sempat bela klub-klub top macam Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, PSG, semua langganan UCL. Yang paling tragis, saat dia pindah dari Inter ke Barca tahun 2009, Inter malah juara UCL tahun berikutnya. Waktu dia ke PSG, klub Prancis itu mentok di perempat final terus. Zlatan seakan dikutuk, dimanapun dia main, klubnya keren, trofinya banyak, tapi selalu mentok di panggung Eropa. Tapi kalau bicara soal aura bintang, gol-gol akrobatik, dan sosok striker yang bisa mengangkat mental tim, Zlatan tetap legenda. UCL atau enggak, Zlatan tetap Zlatan. Posisi kedua, Ronaldo Nazario. Kalau ngomongin striker terbaik sepanjang masa, nama Ronaldo Nazario pasti ada di daftar teratas. Bukan Cristiano ya, ini Ronaldo yang asli, si Il Fenomeno.
skill dewa, kecepatan luar biasa, dan finishing yang mematikan. Bahkan banyak pemain top zaman sekarang yang ngaku terinspirasi dari dia. Ronaldo pernah membela klub-klub elit seperti Barcelona, Inter Milan, dan Real Madrid. Dia juga 2 kali juara Piala Dunia bareng Brasil, termasuk tahun 2002, waktu dia comeback dari cedera panjang dan langsung jadi top skor. Tapi anehnya, di antara semua prestasi itu, dia nggak pernah angkat trofi Liga Champions. Sayang Ronaldo telat bergabung ke Real Madrid di musim panas 2002 karena musim itu Madrid juara UCL dengan gol volley Zidane yang ikonik. Di tahun-tahun berikutnya Madrid malah gagal terus di Eropa, padahal skuad mereka sudah bertabur bintang. Cedera juga jadi faktor. Di masa jayanya di Inter, dia sering cedera parah dan kehilangan banyak momentum di Liga Champions. Tapi meskipun nggak punya medali UCL, semua orang sepakat Ronaldo tetap fenomenal. Posisi pertama, Gianluigi Buffon. Di posisi puncak, kita punya Gianluigi Buffon, si legenda hidup Italia dan Juventus. Buffon pantas menduduki posisi 1 karena pemain yang paling dekat dengan trofi Liga Champions. Buffon pernah 3 kali masuk final UCL bareng Juventus tahun 2003, 2015, dan 2017. Tapi ketiganya berakhir tragis. Kalah adu penalti lawan Milan, dihajar MSN-nya Barcelona, dan terakhir dibantai oleh Ronaldo dan kawan-kawan di Real Madrid. Kualitas Buffon tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia kiper terbaik sepanjang masa. Karirnya luar biasa panjang, dari era akhir 90-an sampai tahun 2023, dan pensiun di umur 45 tahun. Tapi sayangnya, trofi Liga Champions tampak selalu menjauh darinya. Bahkan Buffon sempat bermain dengan rajanya Liga Champions, yaitu Cristiano Ronaldo di Juventus, tapi tetap saja gagal. Padahal secara individu, Buffon punya hampir semua penghargaan. Juara Piala Dunia 2006, 10 kali Scudetto, dan jadi kapten sekaligus ikon Juventus selama 2 dekade. Selain jago di bawah mistar, Buffon juga dikenal humble, setia, dan punya karisma luar biasa. Tapi meski tanpa trofi UCL, warisannya di dunia sepak bola gak akan pernah luntur. Buffon bukan cuma legenda Juve atau Italia, dia legenda sepak bola dunia. Nah, itu dia, 5 pemain bintang yang karirnya gemilang, tapi belum pernah ngerasain angkat trofi Liga Champions. Mereka bukti nyata bahwa jadi legenda nggak selalu harus punya semua gelar. Kadang performa, loyalitas, dan impact mereka di lapangan jauh lebih besar dari sekadar koleksi piala. Kalau menurut kamu, siapa lagi pemain hebat yang harusnya masuk list ini? Dan seperti biasa, kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan episode The 5 Best edisi berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!